Andi dengan Kak Herti. Gimana? Udah siap belum untuk dengarkan firman Tuhan minggu ini? Pasti semuanya sudah siap ya? Oh ya adik-adik, sekarang Kak Herti mau nunjukin sesuatu nih sama adik-adik. Mau lihat nggak? Apa ya kira-kira? Tunggu sebentar ya. Tada! Kak Herti pegang apa nih adik-adik? Coba, siapa yang tahu ini gambar apa? Siapa? Ayo, Kak Herti nggak denger nih. Ya bener banget, ini adalah piala adik-adik. Nah, Kak Herti mau nanya, kalau kita dapat piala, biasanya kita ngapain? Kalahkah? Atau kita menang? Biasanya gimana? Biasanya kita adalah pemenang. Kita adalah juara seperti gambar berikut ini. Nah adik-adik, selain piala, ada juga nih sesuatu yang biasa didapatkan kalau orang yang sudah menang. Apa? Yaitu medali, seperti gambar di bawah ini. Ya, ada medali. Medali biasa didapatkan oleh semua orang yang juara, yang menang. Seperti gambar ini juga. Oke, nah adik-adik, di rumah ada nggak yang punya piala atau punya medali? Coba dilihat-lihat, apakah di rumah ada nggak ya? Punya mama papa atau punya adik-adik sendiri? Atau di sini ada yang sudah pernah menang, mendapatkan juara dalam suatu perlombaan? Gimana perasaannya kalau kita menang? Wah, sangat senang ya, bangga sekali. Tapi adik-adik, Kak Herti mau cerita sedikit nih. Adik-adik mau denger kan? Ceritanya begini loh adik-adik. Ada satu orang anak SD, dia kelas 4. Siapa di sini yang kelas 4? Nih, ada anak SD, dia kelas 4. Dia sangat senang sekali adik-adik. Kenapa? Karena dia baru saja menang lomba membaca indah di sekolahnya. Dia dapat juara. Dia sangat hebat. Kemudian adik-adik, si anak ini, kita kasih namanya Andi ya. Si Andi ini, dia sangat senang sekali dan dia berlari pulang ke rumah. Dia memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia menang. Wah, papanya juga sangat senang. Papa dan mamanya menyambut Andi dengan baik. Nah, setelah itu adik-adik, Andi melihat ada asisten rumah tangganya. Biasanya asisten rumah tangga itu seperti ini loh adik-adik, yang bantu-bantu di rumah. Kemudian Andi berkata sama asisten rumah tangganya. Katanya begini, Bibi. Andinya memanggil bibinya. Bibi, aku tadi menang loh Bibi. Aku menang lomba membaca indah loh Bibi. Ini nih bukunya. Aku bisa membaca dengan baik. Coba deh Bibi yang bacain, kata si Andi loh adik-adik. Wah, tiba-tiba asisten rumah tangganya bilang begini, maaf mas, Bibi gak bisa baca. Bibi gak lulus sekolah mas. Bibi cumanya bisa beres-beres. Lalu apa yang Andi lakukan adik-adik? Andi tertawa. Hahaha. Andi tertawa terbahak-bahak dan dia bilang ke papanya, Papa, sini. Masa iya Bibi sudah tua, dia tidak bisa membaca, Papa? Hahaha. Andi tertawa, menertawakan ketidakbisaan bibinya. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Gak boleh ya. Nah, papanya dengan tenang melihat si Andi, kemudian papanya mengeluarkan buku. Kemudian papanya mendatangi Andi. Papa bilang kepada Andi, coba Andi baca ini buku yang Papa bawa, kata papanya Andi. Kemudian, wah Andi dengan semangat, dia buka bukunya. Kemudian, apa yang tertulis di dalam buku yang dibawa oleh papanya? Seperti ini. Nah, Andi terdiam. Dia gak bisa baca loh adik-adik. Kenapa? Karena buku yang dikasih oleh papanya adalah buku bahasa Jepang adik-adik. Wah, Andi langsung dia malu karena dia tidak bisa membaca buku yang diberikan oleh papanya.
Kemudian papanya datang dan menghampiri Andi. Papanya bilang kepada Andi, "Andi, kamu tidak boleh seperti itu kepada Bibi. Walaupun Bibi tidak bisa, tidak semua apa kemampuan kita orang lain juga bisa. Tuhan memberikan kemampuan kita berbeda-beda loh adik-adik. Berbeda-beda juga Andi. Jadi Andi tidak boleh sombong. Walaupun Andi sanggup, tetapi Bibi nggak bisa, bukan berarti Andi harus menyombongkan diri." Kemudian Andi terdiam adik-adik. "Iya dong Papa, maaf." Nah sekarang Andi bukan minta maafnya sama Papa, tetapi sama Bibi. Dan kemudian Andi dengan berbesar hati meminta maaf dan bersalaman dengan bibinya. Dan bibinya juga memaafkan Andi. Nah sekarang kakak mau cerita tentang Alkitab yang dibaca tadi. Ini tentang Musa adik-adik, sama seperti Andi tadi. Musa membawa bangsa Israel yang terkenal dengan kesombongannya adik-adik. Wah, Israel itu sangat sombong sekali. Sehingga Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel agar bangsa Israel itu selalu ingat kepada Tuhan. Mereka mau pergi ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu namanya Kanaan. Ingat ya adik-adik, tanah perjanjian yang akan dituju bangsa Israel adalah tanah Kanaan. Kemudian mereka harus melewati sungai Yordan. Sungai Yordan ini sungai yang airnya banyak, yang sewaktu-waktu bisa menenggelamkan mereka. Mereka juga harus bersiap untuk melawan suku bangsa yang ada di Kanaan adik-adik. Karena ternyata suku yang mendiami tanah Kanaan itu ada suku bangsa yang bernama Enak. Wah, suku bangsa Enak ini ternyata punya badan yang sangat besar loh adik-adik. Seperti gambar ini. Badannya sangat besar seperti raksasa. Wah, bangsa Israel takut. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan bangsa suku Enak yang berbadan besar, bertubuh raksasa. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhanlah yang akan melawan suku Enak itu. Akhirnya bangsa Israel menang loh adik-adik. Bangsa Israel bisa menang. Nah di situ Musa mengingatkan bahwa apa yang didapatkan bangsa Israel itu bersumber dari Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan kita harus tetap bersyukur. Sama seperti Andi tadi adik-adik, jangan ditiru ya. Karena Andi menang bukan hanya kehebatan Andi, tetapi karena Tuhan juga. Karena ada Allah yang menuntun Andi sehingga Andi bisa giat belajar, terus tekun sehingga dia bisa menang. Adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Harus rajin belajar, harus tekun belajar, dan jangan lupa untuk berdoa karena kemenangan kita, kalau kita ingin dapat juara, itu karena usaha kita dan juga berkat dari Tuhan. Kalau sudah dapat juara, yang pertama ingat bahwa itu dari Tuhan kita. Yang kedua, adik-adik kalau sudah dapat juara harus selalu bersyukur karena Tuhan sudah membawa adik untuk mendapatkan juara. Dan yang ketiga, yang terakhir, adik-adik tidak boleh sombong, harus rendah hati, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh pamer-pamer sana, pamer-pamer sini. Oke, adik-adik bisa paham ya? Dan sekarang kakak mau adakan kuis nih. Adik-adik pasti bisa nih menjawabnya. Bentar ya, kakak bakalan ada tampilkan seperti TTS nih. Adik-adik jawab di rumah ya. Pertanyaan pertama. Bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa? Ayo jawab. Bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Awalannya I. Apa? Ini ada berapa huruf ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 huruf. Ayo awalnya I. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Israel. Benar sekali. Jadi
bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa Israel. Pertanyaan yang kedua, nama kitab perjanjian lama yang kelima. Masih ingat nggak? Kitab perjanjian lama yang kelima. Yang pertama kan kejadian tuh. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan apa? Siapa yang bisa jawab? Ini kotaknya masih ada nih. Ya, benar sekali, jawabannya adalah ulangan. Ulangan. Ih, pintar-pintar nih semuanya. Pertanyaan ketiga. Orang yang menang, orang yang dapat piala itu adalah orang yang apa? Kalahkah? Atau yang titik-titik? Ayo, depannya J. Jawabannya apa? Juara. Benar, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya apa ya? Pertanyaannya, tanah yang akan dituju oleh bangsa Israel. Bangsa Israel mau menuju tanah perjanjian. Apa sih nama tanah perjanjiannya? Ayo, apa? Kotaknya ada nih. Ada berapa? Awalannya K. Adik-adik bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Benar sekali. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Sungai yang akan diseberangi oleh Israel adalah sungai apa? Awalannya Y. Y. Apa? Sungai yang akan diseberangi oleh bangsa Israel. Sungai. Ini ada kotak-kotaknya nih. Y. Terakhirnya N. Apa? Sungai Yordan. Benar sekali, ternyata adik-adik pintar semua ya. Berarti semuanya juga dengerin Kak Herti tadi. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Jangan lupa supaya adik-adik selalu berusaha, selalu semangat, supaya adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus nantinya. Dan kalau adik-adik sudah dapat juara, adik-adik tidak boleh sombong dan selalu ingat pada Tuhan. Dan jangan lupa selalu berdoa. Sekian dulu ya adik-adik untuk firman kita kali ini. Sampai ketemu minggu depan.